Presiden Prabowo Subianto memulai kunjungan luar negeri perdananya sejak dilantik pada 20 Oktober tahun 2024 dengan negara pertama yang disambangi adalah China. Pilihan ini tentu memunculkan berbagai pertanyaan. Mengapa China? Dan apa agenda penting dalam kunjungan tersebut? Simak videonya berikut ini. Fokus pembahasan pertemuan bilateral. Di Beijing, Prabowo dijadwalkan bertemu dengan beberapa pejabat tinggi Cina, termasuk Presiden 11 Jinping, Perdana Menteri Li Qiang, dan pimpinan Kongres Rakyat Cina Zhou Leji. Diskusi bilateral ini akan mencakup berbagai isu strategis, dari upaya peningkatan hubungan ekonomi, teknologi, energi hijau, hingga kerjasama infrastruktur dan kemaritiman. Indonesia dan Cina juga diharapkan membahas kerjasama teknologi, termasuk proyek-proyek digital dan energi terbarukan yang penting dalam menghadapi tantangan perubahan iklim. Kehadiran Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono serta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait dalam rombongan Presiden turut mempertegas komitmen Indonesia untuk memperkuat kerjasama di sektor kelautan, perikanan, dan pembangunan infrastruktur dengan China. Simbol diplomasi di panggung Asia. Memilih China sebagai negara pertama yang dikunjungi menegaskan posisi strategis Indonesia dalam hubungan internasional di Asia. Sebagai dua negara yang memiliki kekuatan ekonomi besar di kawasan, kerjasama Indonesia dan China dinilai mampu menciptakan stabilitas dan kemajuan bagi kedua negara. Prabowo juga menyampaikan bahwa undangan dari China serta sejumlah negara lainnya, seperti Amerika Serikat, Brasil, dan Inggris, menunjukkan bahwa Indonesia saat ini memiliki pengaruh yang kuat dalam diplomasi internasional. Ini adalah penghormatan besar bagi Indonesia. Liang memperlihatkan bahwa negara kita dihargai dan dipandang penting oleh dunia internasional, ujar Prabowo sebelum berangkat. Alasan memilih China sebagai tujuan pertama. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa kunjungan ini dilakukan atas undangan resmi dari pemerintah China. China sudah lama mengundang Presiden Prabowo untuk berkunjung. Momen ini menjadi kesempatan baik mengingat Presiden juga akan menghadiri pertemuan G20 di Brasil dan APEC di Peru, ungkap Prasetyo. Ia menambahkan bahwa perjalanan ini memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk menjajaki peluang kerjasama lebih mendalam di berbagai sektor bersama China. Makna kunjungan dan dampaknya bagi Indonesia. Kunjungan Presiden Prabowo ke China tidak hanya simbolik, tetapi diharapkan membawa manfaat konkret bagi Indonesia, khususnya dalam hal investasi dan transfer teknologi. Penguatan kerjasama dengan China diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, keamanan pangan, dan ketahanan energi. Sumber-sumber pemerintah menyebutkan, Indonesia berupaya menarik investasi baru di bidang infrastruktur berkelanjutan dan teknologi hijau dari China yang dapat membuka lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tanah air. Dengan fokus pada kerjasama ekonomi dan diplomasi, kunjungan Prabowo ini dipandang sebagai langkah strategis yang tidak hanya memperkuat hubungan bilateral dengan China, tetapi juga memperkokoh posisi Indonesia di panggung internasional. Rangkaian kunjungan internasional. Setelah agenda di China, Prabowo akan langsung terbang ke Washington D.C., memenuhi undangan dari Presiden AIE. Selanjutnya, Prabowo dijadwalkan menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT APEC di Peru dan KTT G20 di Brasil. Setelah itu, Prabowo dijadwalkan mengunjungi Inggris atas undangan dari Perdana Menteri Inggris, serta beberapa negara di Timur Tengah, sebelum kembali ke Indonesia. Kunjungan ini dipandang sebagai langkah awal dari upaya diplomatik Prabowo untuk menjalin hubungan yang lebih kuat dengan negara-negara besar, serta membuka peluang kerjasama yang lebih luas di berbagai bidang. Kunjungan luar negeri pertama Presiden Prabowo ke China ini memang syarat dengan agenda penting dan peluang strategis yang bisa berdampak positif bagi Indonesia. Bagaimana menurut kalian? Apakah langkah ini akan memperkuat hubungan bilateral kita dengan China? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan jangan lupa untuk like video ini, subscribe agar tidak ketinggalan update berita terbaru, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian terus dapat informasi penting seperti ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.